Kenapa? Oke, selamat pagi semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas PTM hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran agama Kristen, kita berdoa dulu untuk memulainya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepada Tuhan, kalau pada pagi hari ini anak-anak mengikuti pelajaran agama Kristen, biar Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga sampai tamatnya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti akan pembelajaran hari ini, supaya semuanya berjalan dengan baik, dan juga di dalam kami menghadapi evaluasi penilaian semester ganjil Tuhan, biar Tuhan selalu tanamkan dalam diri anak-anak kami kerajinan untuk belajar dalam setiap pelajaran yang ada Tuhan, sehingga nilai-nilai yang mereka dapatkan merupakan prestasi akan apa yang mereka kerjakan selama semester ganjil ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hikmat marifat menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masuk ke dalam materi yang kemarin ya udah kita lanjutkan, dan juga tugas-tugas yang ada di classroom untuk segera diselesaikan ya. Supaya apa? Supaya kalian memiliki nilai-nilai yang ada, baik itu ulangannya juga kalian segera kerjakan ya, supaya tidak ada yang tidak memiliki nilai agama ya, karena dari situ guru-guru yang mengambil nilainya di classroom supaya kalian juga bisa menyelesaikan di classroomnya. Oke, kita masuk di materinya pada pagi hari ini. Nah, mungkin kita lihat ya. Ya, kita masuk ke dalam materi selanjutnya ya, mengenai multikultur ya, multikulturalisme. Ya, ini hampir mirip dengan keanekaragaman kalau kita belajar mungkin di PKN. Kita udah belajar tuh tentang PKN ya, tentang keanekaragaman. Ya, mungkin kalau kita atau teman-teman ya, murid-murid yang ada di Zoom, ya multikulturalismenya ini itu hampir mirip dengan keanekaragaman ya di dalam Pancasila ya. Maksudnya terdiri dari suku-suku, bahasa. Nah, tapi kalau di multikultural ini ya ada perbedaannya, yaitu dia lebih ke ideologi, terus politik, ya keanekaragamannya bukan mencakup dari kebudayaan saja, dari bahasa atau adat istiadat, tetapi secara ideologi, secara politik itu berbeda ya, ada satu perbedaan tetapi tetap satu tujuan. Misalkan apalagi sekarang ya udah mau masa-masanya pemilihan presiden lagi rame-ramenya kan, kalau nonton itu kan partai banyak gitu ya, tetapi tujuan mereka satu kan, untuk apa? Kemajuan Indonesia, benar nggak? Ya kan, walaupun ideologi, pemikiran, tidak ada orang yang punya pemikiran untuk menghancurkan suatu negaranya, nggak mungkin. Ya, pasti mereka berjuang walaupun mereka berlomba-lomba untuk memenangkan salah satu pemilihan, baik itu wali kota atau bupati atau presiden ya atau gubernur. Mereka boleh berlomba-lomba di dalam mengambil jabatan itu, tetapi secara ideologi, secara politik, secara suku, bangsa, bahasa, dan mencakup semuanya, namanya multi ya. Multi itu kan banyak ya, tidak terbatas ya. Jadi kultur-kultur yang ada, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di dimanapun, ya pasti sama. Mereka pasti saling satu dengan yang lain saling menghargai. Ya, apalagi kita nanti akan terjun di dalam kelas 12 ya, khususnya akan terjun di masyarakat. Udah nggak lagi skupnya, lingkupannya
masyarakatnya sekolah, ya udah pasti nanti terjun di lapangan. Nah pasti akan lebih banyak lagi. Kalau di sekolah mungkin kapasitas di kelas, ya, teman sekelas paling 32, atau dalam satu sekolahan kita ada 60-an, 61 orang. Termasuk guru-guru 10, 11, 12 sama TU hampir ada 70-an kita kalau datang semua. Nah, cuman skupnya cuman itu di masyarakat kita dalam lingkungan sekolah. Tapi nanti di masyarakat umum itu jangkauannya luas. Ya, misalkan kalau nih kita nanti ada di Jakarta, Jakarta aja hampir 7 juta, 8 jutaan penduduk. Wah, luar biasa banyaknya. Akan berinteraksi di sana dengan berbagai macam, jangankan yang berbeda suku, yang satu suku aja udah pasti banyak banget, ya kan? Dari apanya? Marganya, ya kan? Marga satu dengan yang lain, terus daerahnya, itu multikulturalismenya banyak, walaupun sama satu suku, tapi kan pemikirannya itu bukan hanya keanekaragaman tadi. Oh, saya suku Batak, saya suku Jawa, saya suku Sunda, ya. Kalau di multikulturalisme itu, walaupun dia satu suku, tapi ideologinya, terus politiknya pasti berbeda satu yang dengan lain. Nggak usah jauh-jauh lah, di rumah nggak mungkin pasti sama pemikirannya, ya kan? Tapi tujuannya pasti untuk keluarga itu menjadi harmonis bagaimana, benar nggak? Walaupun punya pemikiran, misalkan nih kita atau anak-anak yang kelas 10, 11 punya pemikiran, oh papa berpikiran seperti ini, mama berpikiran seperti ini, saya berpikiran seperti ini. Tujuannya semuanya baik. Nggak mungkin dong, oh saya bikin tujuan ini untuk menghancurkan keluarga saya. Nggak mungkin kan? Walaupun tujuannya masing-masing, misalnya kayak kita mau pergi ke Bali. Ada yang bilang naik mobil, ada yang bilang naik pesawat aja, atau ada yang bilang, naik kapal laut lebih enak, gitu kan. Pasti pemikiran sama, tujuannya sih sama, maunya ke Bali, gitu. Udah sepakat tujuannya. Nah begitu juga di multikulturalisme itu, kita punya tujuan satu, walaupun pemahaman baik dari suku, bangsa dan segala macamnya itu kita berbeda, ya pasti kita punya tujuan yang satu itu. Nah di dalam kekristenan juga, ya ada topik-topik yang sangat luar biasa yang dibahas, yaitu wawasan. Jadi wawasan nanti kita terjun di lapangan atau teman-teman murid-murid kelas 10, 11, 12 yang lainnya, begitu keluar wawasannya harus lebih, ya. Dengan skupnya bukan wawasannya seperti anak-anak lagi, karena udah siap terjun udah punya KTP ya ini kita. Udah kan? Nah, udah jadi orang yang dewasa, yang dicatat di dalam kependudukan. Orang yang umurnya 17 ya sudah mempunyai hak pilih nanti kan. Terus juga ada mempunyai untuk berhidup di dalam bermasyarakat. Nah itu yang harus wawasannya udah bukan lagi wawasan seperti anak-anak, ya udah mesti punya pemikiran yang matang, ya mengambil keputusan yang udah matang, ya walaupun kita perlu pendapat orang lain itu perlu, ya tetapi semua kembali karena dalam kedewasaan kita sudah bisa menentukan. Ya, tetapi bukan karena kita juga egois. Oh, karena saya udah dewasa, saya maunya seperti ini. Nggak, tidak. Karena apa? Pengalamannya belum ada. Ya, jadi perlu wawasan, ya pencerahan tentang bagaimana multikultural itu harus ada dalam hidup kita. Keanekaragaman di luar sana banyak. Ya, kita tidak ngomong skupnya di sekolah lagi, tapi kesiapan kita terjun di masyarakat. Ya, contohnya apa? Bertetangga. Terus contohnya apa lagi? Di dalam lingkungan kita bertemu, berinteraksi, baik kita di pasar, atau kita di supermarket, atau kita di jalan, pasti kita ada interaksi dengan orang lain. Ya, misalnya, saya mau ngomongnya sama sesama suku aja, misalkan. Nah, susah nyarinya. Ya kan? Nggak ada dalam satu komplek perumahan, itu khusus orang satu suku, misalnya Jawa aja gitu. Nggak mungkin. Pasti ada yang lainnya. Ya, jadi perlu misalnya, saya mau punya rumah nanti yang orang-orangnya yang suka kucing semua, belum tentu juga, pasti banyak. Kayak gini misalnya, kita punya hobi apa? Hobinya, nyanyi, terus apa lagi?
Berenang, terus kalau mama hobi apa, kesukaannya mama apa? Sama nggak? Suka berenang juga, suka nyanyi juga nggak? Enggak. Nah, yang menurut Nikita apa yang sama mama? Yang sama, apanya, hobinya, kesukaannya sama. Kamu suka ngelawak sih. Terus kamu juga suka ngelawak. Nah, pasti kan kalau kita belajar matematika itu ada yang namanya irisan. Ya. Jadi antara orang yang suka nomor 1 sampai 10 dengan kita kesukaannya nomor 5, pasti di antara itu pasti ada irisannya yang mendekati. Ya kan? Pasti ada irisannya, nggak mungkin nggak ada irisannya. Kalau orang tidak bisa menyesuaikan diri, tidak ada di dalam wawasan kita untuk berpikir, oh saya maunya menang melulu, nggak mungkin. Pasti suatu saat kita ada mengalahnya. Atau kita, oh saya nggak mau jadi orang pemaaf, pasti suatu saat kita akan bisa memaafkan juga orang lain. Nah seperti itu, pasti nanti ada irisannya, pasti akan ketemu, solusinya pasti akan ketemu. Karena mesti dicari. Nah makanya di dalam setiap menyelesaikan masalah itu, pasti ada irisannya. Ya misalkan mama punya pemikiran begini, pokoknya harus begini, gini. Wah mama nggak gini. Sepertinya bertolak belakang. Tetapi di saat orang merenungkan, memikirkan, gitu, pasti nanti akan terjadi irisan, ketemu. Oh ternyata apa yang diomongin mama itu benar ya. Kalau dilihat dari sudut pandang mama tuh kayaknya mama mau seperti ini. Oh saya berarti harus bisa juga seperti ini. Ya walaupun nggak semuanya, pasti ada irisan-irisan itu. Nah wawasan itulah yang dipakai. Ya dari keberaneka-ragaman yang banyak itu, ya kita bisa menemukan mana yang benar-benar menurut kita ini untuk diri kita itu baik. Ya kalau itu sampai titik puncaknya, apa yang ada di luar sana bisa untuk membuat diri kita menjadi benar, wah itu luar biasa lagi. Ya kan, misalkan banyak pilihan, nanti mama misalnya mau ke kampus hukum, pokoknya nih kita harus jadi pengacara atau mau jadi apa gitu kan. Sedangkan di Nikitanya, oh saya ingin jadi ekonom, akuntan atau apa gitu. Nah irisannya bisa ketemu nggak? Bisa aja. Misalkan mau jadi konsultan, berarti kan perlu mempelajari hukum-hukum. Oh ya udah saya sekolah hukum dulu, nanti S2-nya ekonomi atau akuntansi. Nah kan seperti itu. Mesti punya dasarnya baik mungkin ke depannya, tapi kan kita nggak tahu rencana Tuhan ke depan seperti apa. Nah begitu juga dalam kehidupan anak-anak kelas 10, 11 ya. Ya sama halnya seperti kakak kelas kalian yang kelas 12, nanti mereka akan menghadapi masyarakat yang multikulturalnya tadi lebih banyak daripada keberaneka-ragaman. Kalau keanekaragaman cuma sebatas suku, bangsa, bahasa, dan lain-lainnya. Tapi kalau multikulturalismenya itu, dia lebih ke ideologi, pemikiran. Kita nggak mungkin nanti sama. Misalkan dalam pekerjaan tim, oh tim yang satu bilang begini, oh enggak seperti ini. Sepertinya di rapat itu ada satu perdebatan. Ya kalau di tengah-tengah keluarga biasanya ada komunikasi. Pasti akan ada gap, ya ada clash-nya. Oh saya nggak seperti ini. Tapi kalau kita mempunyai pemikiran multikulturalisme tadi, kita tidak berpikiran sempit. Dalam arti apa? Kita akan bukan mencari masalah ya di dalam rapat itu. Kita mencari titik temu ya yang mengkerucut. Makanya setiap masalah itu harus mengkerucut dari masalah yang besar sampai di penggal sampai kecil, walaupun tidak menjadi titik temu yang pasti, tetapi mendekatinya boleh. Ya, kalau untuk pemikiran ya pasti seperti itu. Apa yang di dalam hasil rapat, ya itulah yang harus dijalankan keputusan, karena ada keputusan bersama. Walaupun mungkin ada beberapa nanti di luaran, itu sih gara-gara kemarin kamu memaksakan kehendak kamu loh. Bukan memaksakan kehendak saya, tapi hasil keputusan kita bersama. Jadi bukan berarti nanti waktu udah keputusan final, terus di dalam perjalanan bermasalah, terus kita berpikir, nah itu kan, saya udah bilang gini-gini, nah itu nggak boleh begitu. Kalau udah dalam pemikiran, wawasan,
secara multikulturalismenya tidak seperti itu, karena kita sudah menyumbangkan ide yang disepakati bersama. Nah, itu di luar sana kita harus juga udah bisa memilah-milah seperti tadi. Ya, walaupun pemikiran kita banyak, segala macam, tapi begitu di rapat cuman idenya dari 10, cuma diterimanya 1, ya harus terima. Ya, itulah multikulturalisme. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Dalam kita memberikan pemikiran, ideologi, atau pemahaman dari 10 kita dipakainya cuma 1, ya nggak masalah juga. Tapi nanti seiringnya berjalan, yang dari 9 itu, dari 10 itu yang 9-nya itu kita benar, bukan berarti kita harus menyalahkan orang lain juga karena nggak ngikutin kita, ya. Karena itu udah keputusan bersama yang setelah disepakati. Ya, jadi wawasan-wawasan itu juga perlu, ya. Itu juga untuk memotivasi kita dalam hal apa? Ya, itulah keanekaragaman secara ideologi, politik, wawasan kita, pemahaman kita, sumbangsi kita dalam segala ide yang berlainan-berlainan itu. Nah, itu juga untuk memotivasi kita bahwa suatu saat kita pun pasti ada salahnya juga nanti. Ya kalau benar bagus, kalau nggak benar gimana? Pasti dihujat orang kan. Nah, gitu kita juga harus jangan berpikiran kita, tuh kan bener kan yang gue bilang, nggak percaya sih. Udah gue bilang udah pasti begini, akhirnya terjadi kan. Nah, mungkin kita saat itu lagi bener. Coba kalau kita lagi salah, apa kita nggak dihakimi sama yang lain? Ya dimarahin sama yang lain. Itu kan mama udah bilang misalkan ya dalam di keluarga, kan mama udah bilang naik pesawat aja, akhirnya kan macet begini nih, kita sampai 2 hari. Sama kan? Nah, seperti itu. Nah, hal-hal kayak begitu kan kita harus menghindari ya. Kita udah nikmati kan udah keputusan bersama. Kita ke Bali misalnya naik mobil. Ya kalau udah macet begini, ya udah nikmati aja. Ya kan selama berminggu-minggu ya kita nikmati seperti itu. Nah, jadi itu juga memotivasi dalam diri kita supaya kesadaran dalam multikulturalismenya itu beraneka ragam yang harus kita secara sadar ya kita bisa melihatnya. Jadi apa yang Tuhan inginkan ya di dalam kehidupan kita itu ada di dalam Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Jadi ini merupakan gambaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mencapainya itu ya tinggal apa yang kita mau inginkan ya. Jadi pengertiannya itu saling berkaitan satu dengan yang lain, baik itu dari segi wawasan, dalam konsep-konsep kita berpikir, nah itu harus ada satu keberagaman. Mungkin kalau jadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, kira-kira bisa nggak sih kita dengan hidup di luaran sana nanti nih kita dengan menghadapi orang yang multikulturalismenya itu mungkin di luar pemikiran kita, setahu kita, oh misalkan si A ini baik loh waktu di sekolah, kok tiba-tiba sekarang berubah gitu. Nah, menurut kita gimana? Misalkan ya, di kesiapan kita di dalam menghadapi, kita kan udah belajar tentang multikulturalisme ini yang beraneka ragam, bukan hanya suku, budaya, bahasa, tetapi dari segi pemikiran, nanti ideologi, pemahaman, maksudnya terus juga apa ya? Nah, mungkin nanti banyak lah kita akan temuin egonya orang segala macam yang tadinya misalkan teman di sekolah nih, oh baik tiba-tiba di ruang di masyarakat atau di tempat nanti kerja loh, dia berbeda ya dengan waktu dia sekolah ya. Nah seperti itu pasti nanti akan mengalami atau teman baik nih kita, sahabat nih kita tiba-tiba berubah. Nah itu karena multikultural itu yang membentuk lingkungan yang akan membentuk mereka akan satu perubahan. Nah sekarang jadi pertanyaannya, jika nih kita menghadapi hal seperti itu di dalam multikultur, kesiapan kita tuh akan seperti apa? Ya, terus? Sekarang kita lihat misalnya di lingkungan ini dia begini sifatnya, tapi nanti kita temuin lagi beda lagi gitu. Iya memang benar, perlu menyimbangkan diri, makanya kita harus memposisikan diri kita itu
Ya, jangan sampai ego kita bertabrakan atau kelemahan kita menjadi apa ya, orang itu masuk sehingga mengontrol kita atau gimana ya. Tetap kita memang bagus yang apa yang kita katakan menyeimbangkan ya. Supaya apa? Semuanya kan kita pilah-pilah, kita filter juga ya. Baik itu pergaulan nanti di luar sana seperti apa, kita kan nggak tahu, tidak bisa memprediksikan. Apakah semua teman atau semua masyarakat yang kita temui itu akan baik? Belum tentu. Ada orang yang baik. Oh iya, baik, baik, baik. Tapi dalam seperjalanan waktunya akhirnya nikam dari belakang. Ya seperti apa pepatah katakan, apa musuh dalam selimut. Ya, karena apa? Pasti orang-orang terdekat kok yang akan menyakiti kita itu pasti orang-orang terdekat. Ya, begitu juga dengan anak-anak kelas 10, kelas 11, ya, yang akan kedewasaan itu juga akan bertahap dalam hidup kalian. Nah, begitu juga apalagi kelas 12. Jadi, ya itu tadi, bisa nggak kita menyeimbangkan, memposisikan diri kita akan seimbang terus? Gimana menurut kita? Ini kita mampu nggak? Karena kan ini kita yang akan menghadapi dengan masyarakat. Kira-kira di tengah keluarga masih ada kekurangannya, belum bisa memposisikan, atau di tengah-tengah gereja, atau di dalam masyarakat secara umum bertetangga. Belum sih Pak, karena wawasan kita juga belum jauh banget. Pernah nggak dapat nasihat dari mama? Makanya kalau ngadepin orang itu seperti ini, tidak semuanya teman itu baik. Ada nggak Mas? Ada apa kata-kata mama yang dimasukkan kamu supaya kamu tuh bisa memilah-milah, ini loh, ini loh, ini loh. Kalau sih sebenarnya boleh berteman sama siapa aja, jangan dengar orang itu dari omongan orang lain, tapi dengan apa yang kita lihat sendiri. Mungkin orang lain bilang dia itu buruk kan Pak, kan itu dari omongan aja. Terus kita kalau bilang jangan bagusan apa yang kita lihat, itu yang kita maksudnya kalau emangnya nggak baik itu ada sih, tapi harus berteman, yang cuma banyak sendiri aja. Jadi cepat. Pasti ada ya kan nasihat-nasihat dari mama kan. Sebenarnya kan itu kan pengalaman orang tua atau orang lain yang memberikan pandangan seperti itu, karena dia mungkin pernah mengalami atau pengalaman dari orang lain yang akhirnya diceritakan kepada anak cucunya. Nah, makanya nasihat-nasihat orang tua dulu, ya kalau orang-orang dulu tuh penuh dengan nasihat, ya kan? Ada yang kalau dalam kita belajar kebudayaan, gitu, belajar sosiologi, itu hubungan masyarakat itu orang tua dengan anaknya zaman dulu tuh ada yang berupa pantun, kan ada pantun nasihat, ada pepatah, terus ada peribahasa. Ya kan, itu yang orang-orang dulu memberikan nasihat wejangan seperti, apalagi kalau di Batak kan, di suku Batak kalau mau nikah kan, wah itu semua harus ngomong kan. Saya pernah ngikutin acaranya, buset lama banget. Karena setiap orang ngomong lah, kalau satu orang ngomongnya 1 jam, dia punya apa? Tulang, terus tulang segala macam untuk adat-adat yang lain. Kalau ada 100 kali 1 jam, 100 jam, bisa 2 hari. Wah luar biasa. Belum lagi ntar udah habis nikah dinasehatin lagi. Ya kan ini kan baru mau apa ya, tunangan ya. Udah wah panjang lah pokoknya seperti ini, itu masukan-masukan seperti itu yang kita harus bisa memilah. Dan benar tadi yang Mama kita ngelihat orang itu jahat, belum tentu dia itu jahat. Ya, dalam arti apa? Pasti ada sisi baiknya dari orang itu. Walaupun kita membatasi diri ya dalam tanda kutip. Sama seperti dulu saya pelayanan di anak-anak jalanan. Dulu kan kita berpikir anak-anak jalanan yang pang-pang begitu kan, mau deketin aja serem ya kan. Ternyata mereka tidak seperti itu. Karena kadang pemikiran kita itu orang yang preman gitu, kayaknya kok pas kita ditodong nih. Ternyata mereka enggak seperti itu, karena masyarakat sendiri yang mengkotakkan mereka. Ya kan? Kayak anak pang seperti ini hidupnya. Ya, memang dia seperti itu kehidupannya dengan kebebasan mereka.
Tetapi di saat kita bisa masuk, oh mereka malah lebih luar biasa gitu ya di dalam kekurangan, di dalam sudut masyarakat mereka seperti ini. Tapi mereka buktikan mereka tidak seperti itu. Ya waktu saya di Blok M di anak-anak jalanan itu, kok berbeda banget ya. Ternyata masyarakatnya saja yang mengkotak-kotakannya. Ya, misalnya, oh dia ini orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu di pemikiran kita yang mengkotakkan seperti itu. Nah, dari situ kita bisa belajar. Nah, itulah multikultural itu yang tidak bisa kita mengkotakkan, kita menghakimi. Makanya firman Tuhan kan bilang, jangan engkau menghakimi dengan sesamamu. Nggak boleh kita menghakimi. Misalnya, oh nih kita salah nih, pasti berdosa begini. Nggak boleh kita begitu. Karena kita belum dengar apa masalahnya. Satu. Terus kita juga nggak dengar dari si orang tersebut, benar nggak? Nah itu yang harus jadi pemikiran kita. Jangan sampai nih kita nanti masalah, misalnya dengar, oh kamu begini. Ya, kamu tanya sama orangnya kenapa, bener nggak? Itu kan baru dengar kata orang, baru katanya. Ya, seperti tadi yang kita bilang, boleh yang penting kita jangan sampai kayak terbawa arus, ya kan? Kalau ada teman kayak saya nih, teman banyak yang rokok, ya, banyak yang minum waktu zaman sekolah. Ya tetap aja saya sampai sekarang nggak pernah ngerokok gitu. Walaupun lingkungannya seperti itu, tapi jangan sampai kita terbawa. Kadang ada juga nggak mungkin, ya itu tergantung diri kita sih masing-masing, ya kan? Kalau kita di dalam lingkungan sarang penyamun, apakah kita akan jadi penyamun juga, penjahat juga? Nggak mungkin juga. Pasti ada. Tapi tinggal bagaimana kita bisa nggak. Nah, seberapa kuat itu nanti, ya nantilah. Ya kan saya nggak bisa membatasi, oh ini kita sekarang orangnya kritis seperti ini. Ya mungkin nanti di luaran sana udah nggak kritis lagi, ya kan? Nanti di luaran sana udah nggak penuh semangat lagi. Ah, males lah mau ngapa-ngapain begini-begini, ya kan? Pasti ada. Karena apa? Di luar sana ada orang yang memotivasi, ada orang yang menjatuhkan, ya kan? Ada yang kalau menjatuhkannya caranya sehat nggak apa-apa. Ada orang sekarang dengan berbagai macam cara kan, pasti nanti akan temui orang yang jahatnya kayak apa tuh ada pasti, ya. Apalagi kalau kayak di film ya, di film-film kan jahat itu kalau sampai belum orang itu jatuh sampai ambruk, nah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita perhatikan. Ya, jadi untuk anak kelas 10, ya 11 dan 12 yang lainnya yang tidak mengikuti ini nanti bisa mempelajari. Ya, jadi materinya nanti ditaruh di classroom seperti biasa ya untuk dipelajari mengenai multikulturalisme ini. Ya, jadi apa konsepnya itu tidak sama ya seperti keanekaragaman, walaupun di keanekaragaman itu kita mengulas tentang suku bangsa, budaya dan yang lainnya. Tetapi secara prinsip ya ada pemikiran-pemikiran yang lebih luas lagi, baik ideologi, politik, demokrasi, secara hukum, keadilan yang nanti kita akan pelajari juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena masyarakat sekarang ini bukan hanya di Indonesia, mungkin nanti nih kita pergi ke Afrika, beda lagi punya kultur kebudayaannya, berbeda lagi, ya kan? Dari segi bahasa, dari segi adat istiadat sudah berbeda. Jangankan ke luar negeri, di antar kita aja, kalau nanti kita pergi ke Papua, udah punya kultur sendiri masing-masing. Ya itu satu daerah, misalkan kayak contohnya di Medan, nggak tahu ya kalau di Medan sama atau enggak ya. Misalkan kita pergi satu kampung ke kampung lain, apakah adat istiadatnya sama atau enggak? Nah, di Medan. Nah, ke kampung-kampungnya. Kalau kita pergi ke kampung ini, apa yang harus dilakukan di adat itu apa sama umumnya? Oh sama ya. Oh kalau di Papua kan berbeda. Misalnya kita masuk satu kampung, mereka punya kita izin nih sama ketua adatnya di sana. Nah kita diberlakukan harus seperti ini gitu, makan buah pinang. Nah kita harus makan. Nah terus kita pindah ke kampung lagi di pedalaman, penyambutannya beda. Kita harus minum satu ramuan yang mereka
ramu untuk kita minum, ya kita kan nggak tahu itu apaan ya, tapi untuk menghormati ya kita minum gitu ya, walaupun nggak sampai habis. Kita kan nggak tahu apa yang dikasih sama mereka. Nah, kita kan harus mengikuti adat istiadat seperti itu. Nah, kayak di Jawa kan, ada orang yang kalau mau masuk kayak ke keraton jalannya sampai jongkok-jongkok gitu kan. Ada yang salaman, kadang-kadang kita mau salaman nih. Ya di suku Sunda kan ada yang orang langsung tarik tangannya ya. Ih, emang tangan gue kotor ya gitu. Kalau kita nggak terbiasa kan kayaknya, padahal memang begitulah cara mereka salaman, nggak sampai bersentuhan gitu. Mereka udah tarik kan. Tapi kayak kita, ini orang mau salaman marah sama saya kali ya gitu kan. Padahal dia nggak marah gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu yang kadang, ya itulah keberaneka-ragaman. Kita pikir, ih ini orang tadinya kita udah salaman, dia mau nyalam tapi begitu ditarik. Kenapa nih gitu? Kalau kita nggak bicara tentang kebudayaan multikultural itu, kebudayaan adat istiadatnya, kita akan tersinggung kan? Kenapa? Orang udah mau salaman tiba-tiba ditarik tangannya sama dia. Kita juga akan kaget kan. Kalau nggak terbiasa kan kaget. Ada yang di mana ya, daerah mana ya? Di apa maksudnya di luar negeri yang salaman itu harus hidung sama hidung kan? Ya kan? Kalau di Belanda kan pipi kan, salaman pipi kanan pipi kiri, atau di budaya yang lain lah. Seperti itu. Nah, ada yang sentuh hidung itu kiri kanan, saya lupa di daerah apa gitu. Nah, itu ada yang jabat tangannya pakai tangan kiri, ya kan? Nah, itu kita mesti belajar hal-hal seperti itu. Kalau orang Jepang, salamnya gimana? Nunduk kan? Kita kan nggak mungkin kita kasih tangan begini gitu kan. Nah, ini memang nunduk gitu kan. Nah, kita juga harus menghormati kebiasaannya. Walaupun di Jepang juga waktu kita salaman, mereka salaman. Ada yang ya itu ya saya bilang, mereka yang sudah belajar multikulturalisme itu, nah mereka akan mengikuti dengan apa yang berlaku di dunia akhirnya kan. Ada satu pola yang di dunia harus sama gitu. Kalau enggak masing-masing gitu ya susah, kita nggak akan ketemu nanti. Ya kalau kita, oh saya nggak mau, pokoknya saya harus salaman, nggak mau saya duduk-duduk atau gimana. Nah itu hal-hal kayak gitu akhirnya mulailah ada irisan-irisan yang mengkerucut di situ, ya kan? Ada kesepakatan kalau di Indonesia itu ada ASEAN, terus dulu ada KTT non-blok, sekarang ada G20 ya kan, segala macam. Ya karena menyamakan persepsi antara bangsa-bangsa. Kayaknya ada ya yang di dunia diatur oleh PBB, ya kan, Perserikatan Bangsa-Bangsa diatur supaya apa? Ada keseragaman dari apa yang ada dari setiap negara, irisannya apa yang harus ditemukan, solusinya apa. Yang terutama adalah hak asasi manusia itu harus ada, dijaga. Nah, kira-kira nanti ke depannya ya kita harus bisa ya di luaran sana, di dalam masyarakat begitu dengan anak-anak kelas 10, kelas 11 ya, dan kelas 12 yang lainnya, multikultural itu harus kita terima dengan keberaneka-ragaman itu harus kita terima. Ya, kita tidak bisa menyamakan pemikiran dia harus ikutin kita, nggak bisa. Presiden sekalipun atau pemimpin dunia sekalipun dia punya ide seperti ini, nggak bisa dia. Ya, harus mengikuti idenya dia, enggak. Pasti semuanya dirapatkan dulu. Ya, kalau kayak dulu namanya otoriter, kalau kepemimpinan pokoknya harus begini. Nah, itu namanya otoriter. Ya, kepemimpinan yang otoriter. Nah, itu pasti otoriter. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita jaga. Ya, nanti di lapangan pasti nih kita akan menghadapi dalam hidup bermasyarakat udah cangkupannya lebih luas lagi. Ya, jadi kesiapan-kesiapan ini yang sudah dipelajari, makanya kenapa soal materi ini penting, ya, multikulturalisme ini penting. Kenapa? Karena ya itu yang akan kita hadapi. Jadi dari sini kita udah, nah bagaimana dalam kehidupan kekristenan tetap kita harus menjadi terang, ya kan? Kristen kan di dalam kekristenan kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain, atau kita juga tidak bisa menghakimi orang lain. Yang terpenting kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Bisa nggak kita jadi berkat untuk orang lain? Ya kan? Nah, seperti itulah. Seperti mamanya Nikita, orang tua Nikita, pasti setiap orang tua baik disengaja atau tidak disengaja pasti udah ada nasihatnya. Cuma kadang-kadang kita nggak dengar nasihatnya, ya kan?
mungkin waktu Nikita salah atau Nasya salah atau yang lain yang kelas 12 yang lain salah gitu kan, anak-anak di PGRI ini melakukan kesalahan, pasti ada orang tua yang menasihati atau temen ya menasihati, makanya lu jangan seperti ini, yang seperti ini. Pasti ada nasihat itu. Kadang lu belum ngerasain aja, lu belum ada di posisi gua sih, coba lu kalau ada di posisi gua, stres tahu kan gitu kan. Nah pasti pengalaman-pengalaman itu yang harus dijadikan pembelajaran dalam hidup kita ya. Jangan sampai itu menjadi penyesalan dalam hidup kita sehingga kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai. Jadi sekali lagi balik, apapun permasalahan, seberat apapun permasalahan kamu, ya kamu datang sama Tuhan. Ya, karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang atur semuanya di dunia ini, Tuhan yang atur. Begitu juga dalam hidup kita, Tuhan yang atur. Makanya dalam Korintus 13 pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Kalaupun itu melebihi kekuatan kita, maksudnya di luar kekuatan kita, Tuhan bilang kok ada solusinya, ada jalan keluarnya. Ya, asal kita datang sama Tuhan. Walaupun itu berat sekalipun kita stres, kadang-kadang kan orang mengambil jalan pintas, ya kan? Akhirnya apa? Bunuh diri, segala macam, lari ke minuman, anak-anak muda ke drugs, segala macam. Wah, itu bahaya banget. Ya, karena apa? Di mereka tidak mempunyai pegangan hidup dalam hidupnya. Nah, sekarang Pak David ingatkan nih sama anak-anak kelas 10, 11, 12 dan yang ada di sini juga, jadilah kalian memiliki pegangan hidup kalian siapa. Ya. Kalau kita pegangan hidup kita manusia, nanti begitu manusia itu mengecewakan kita, pasti kita juga kan, atau kita mengidolakan manusia siapa gitu. Ya orang tua sekalipun kita idolakan, begitu terjadi sesuatu yang salah sama dirinya, pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengidolakan Tuhan, apalagi Tuhan Yesus dalam hidup kita yang sempurna itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Cuman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi sandaran hidup kita. Jadi setiap apa yang kita permasalahkan datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan jawab. Ya pasti Tuhan tuntun dalam hidup kita. Di luaran sana banyak orang yang tipu-tipu, banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki, segala macam lah yang ada. Nah, jangan sampai kita juga seperti itu. Ya, apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, pegangannya itu kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak-banyak belajar, banyak-banyak berdoa, setiap pagi berdoa, ya kan? Setiap pagi datang sama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, kita belajar dari hal yang kecil. Ya, makanya ayat yang paling terpendek itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Itu ayat paling pendek udah. Tetaplah berdoa. Cuman susah dilaksanakan, benar nggak? Ngomong sih gampang, hurufnya cuma 3, doa. Ya, DOA. Tapi susah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, tinggal balik lagi ke dalam diri kita. Mau atau tidak, semuanya ada dalam diri kita. Bisa atau tidak bisa, balik lagi ke dalam diri kita. Ya, kita berjalan ke kiri, ke kanan, semuanya ada di dalam pilihan kita. Walaupun Tuhan udah bilang, kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sama seperti kisahnya Yunus kan. Yunus disuruh pergi kemana sama Tuhan? Ke Niniwe. Yunus pergi ke Niniwe, karena orang Niniwe itu wah kejahatannya udah sangat luar biasa, udah sampai ke telingaku. Pergi dari sana. Ngapain Tuhan? Saya pergi ke sono, paling nanti begitu saya ke sono, manusia bertobat Tuhan hukum, nanti juga mereka akhirnya bertobat Tuhan ampuni juga. Itu Yunus udah punya pemikiran seperti itu. Nah, mendingan kabur aja. Dia pergi kabur ke Yafto. Ya, di pelabuhan itu dia pergi malah bukan ke Niniwe, dia ke Tarsus. Udah pergi aja, balik berlawanan arah. Tapi kalau udah rencana Tuhan kan dia harus ke Niniwe. Akhirnya apa? Dengan caranya Tuhan, Yunus dimakan ikan besar. Nah, akhirnya dimuntahkannya ada di Niniwe. Akhirnya tetap dia harus menyampaikan. Nah, makanya apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, manusia itu sudah Tuhan taruh dalam hidupnya apa? Lakukan yang
dari hidupmu harus benar. Jangan buat kejahatan. Makanya Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang lain, pasti dibilang jangan berbuat dosa lagi, ditutup dengan hal-hal seperti itu. Ya, makanya kita sudah melakukan kesalahan, ya jangan kita melakukan kesalahan lagi. Orang udah minta ampun kok tetap aja begitu. Misalkan nih, kita bisa naik motor kan, udah ditulis nih waktu kita di Perbodan, jalanannya di Perbodan, terus nih kita belok, terus ada polisi ditangkap, tangkap nih, hilang. Nah, terus besok lewat lagi kayak di situ. Kenapa enggak? Lewat lagi tapi nggak boleh aturan. Iya, misalkan udah tahu Perbodan itu kan dilarang belok, kita masih belok lagi. Kira-kira akan belok lagi nggak kalau udah selesai ditangkap? Atau udah polisinya paling nggak ada lagi? Enggak ya? Iya. Pasti kan gitu, kita nggak mau sampai masuk ke dalam hal yang sama seperti itu, pelanggaran yang sama, dosa yang sama. Ya, tinggal bagaimana kita mau nggak mengikuti apa yang sudah diberikan dalam hidup. Nah, jadi pada pagi hari ini pembelajarannya tentang multikulturalisme itu bagaimana sikap kita di tengah-tengah masyarakat nanti. Kita mau belajar kesiapan kita, terutama anak-anak kelas 12 yang akan siap terjun ke dalam dunia masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, dalam dunia kerja seperti itu kan udah pada siap dalam dunia kerja kan, apalagi SMK ya, atau nanti dalam lingkup kuliah dan skopnya lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Jadi kesiapan-kesiapan itulah yang harus disiapkan. Mentalnya udah bukan mental lagi anak-anak, udah bukan ngajarin anak SD lagi, tetapi ngajarin anak-anak yang sudah dewasa karena sudah memiliki KTP standar kependudukan Indonesia. Orang yang dewasa adalah orang yang sudah memiliki identitas dirinya yang namanya kartu tanda penduduk, ya udah ada. Jadi udah dewasa, udah siap, ya seperti udah dikatakan matang lah, udah bukan lagi anak-anak lagi. Nah, di situ dalam hal seperti itu kedewasaan itu yang harus dipelihara. Ya, jadi saya berharap kita dengan teman-teman anak-anak kelas 12 yang lain ya belajar terus dalam kehidupan kalian, jadilah anak-anak yang baik. Begitu juga yang kelas 10, kelas 11 ya, jaga dalam diri kalian, jangan sampai kalian itu mengecewakan orang tua kalian mengecewakan sekolah, kalian terlebih mengecewakan hati Tuhan. Ya, jangan sampai Tuhan menjadi kecewa dalam hidupmu. Ya, kamu udah diciptakan sama Tuhan untuk jadi manusia yang baik, kok malah jadi penjahat. Jangan sampai ya seperti itu. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan nih kita? Berapa aja? Kelas 12. Yang ini yang materi sini kan? Bab 5. Oh, yang di buku agama. Ya. Kelas 12. Ada nggak? Di bab 5 multikulturalisme. Yang kemarin kan bab 4, kelas 12-nya. Ada? Oke, ada yang mau tanya? Nasya mau tanya nggak? Tidak. Oke, nggak ada. Ya, ada kan? Iya. Oke, itu kalau nggak ada nanti dipelajari aja materi-materinya yang lain. Nah, seperti itu. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dalam doa, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, biar apa yang kita pelajari pada saat pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi bekal untuk kita dalam kehidupan kita di dalam bangsa dan bernegara. Ya, perbedaan itu pasti ada.
Tetapi perbedaan itu bukan menjadi satu penghalang dalam kehidupan kita, menjadi suatu hambatan dalam hidup kita. Justru perbedaan itu ada untuk mencapai satu kesatuan, ya, ada kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia ini. Oke, itu aja, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini anak-anak kelas 10, 11, dan 12 mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati kami semua, perlindungan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa juga untuk orang tua kami, kesehatan, kekuatan, untuk mama, papa, adik-beradik kami, dan saudara-saudara kami yang lain, juga Tuhan pelihara sebagaimana Tuhan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yuk,